Yang paling simpel buat pilih burung, yang pertama durasi, yang kedua dobelan, yang ketiga irama lagu. Oh, itu cara melihat yang paling sederhananya gitu, Kang? Dari speed juga, speed bawain lagunya, Oh, gitu. dobelan gitu ya. Kalau misalkan calon mah kelihatan. Dar, di mana kita ini nih? Saat ini saya lagi bareng sama Kang Yaya Punch. Nah, jadi hari ini tuh lagi ngopi nih di salah satu kafe di Kota Bandung bareng Kang Yaya. Terus kita bakal jawab beberapa pertanyaan yang sahabat hobi tanya di video yang ini nih. Yang ini nih. Nah, di video yang ini nih. Oke? Oke Kang Yaya, nih ada satu pertanyaan dari Sidikul. Kalau betina paruh putih gimana Om? Main jemur apa main enggak jemur? Kalau betina paruh putih, kan saya udah sudah beberapa kali ya ngasih tips gitu buat lovebird betina paruh putih. Kalau saya pribadi itu menyarankan gitu, kalau misalkan kita setting burung mau betina, mau jantan, mau warna hijau, mau warna biru, mau paruh putih atau paruh merah, sebenarnya sama aja. Intinya nanti kalian harus tahu karakter si burung itu sendiri gitu. Jadi kalaupun saya ngasih masukan kayak gitu, belum tentu burung tersebut juga cocok sama settingan yang saya kasih gitu. Oh gitu. Jadi intinya tahu dulu karakternya ya Kang ya? Ya, betul. Ya. Terus biasanya kalau yang punya Kang Yaya nih paruh putih dijemur nggak? Paling lama pagi-pagi ya 10 menit. 10 menit dijemurnya? 10 menit itu pun matahari yang masih hangat-hangatnya gitu. Oh. Pertanyaan kedua nih dari Mr. Spark Eye nih. Konslet itu rajin gacor apa gimana? Apa bedanya dengan fighter? Kalau saya bilang kalau konslet itu anugerah. Anugerah. Itu yang mendatangkan anugerah ya Kang ya? Ya kalau yang namanya konslet mau burung apapun gitu ya, berarti artinya burung nggak berhenti kalau konslet. Oh, konslet. Susah buat diredam ya. Kelihatan lah dari karakter, dari lagu. Beda ya? Beda. Kalau Jadi yang sudah pernah gitu pegang pasti tahu beda. lah. Oke, jadi pasti beda karakter antara burung yang konslet sama yang fighter itu pasti ada bedanya ya Kang ya? Nah terus ini ada lagi nih Kang dari Jibon. Om minta solusinya, saya punya lovebird jantan. Kalau di rumah gacor durasi 40 mentok. Wish. Kalau di lapang kok nggak mau gacor? Gimana solusinya? Nah, itu berarti belum ngunci gitu ya. Oh belum ngunci? Belum ngunci. Kalau misalkan di rumah udah gacor gitu dari pagi sampai malam, mungkin kalau misalkan di lapang belum mau bunyi, ya kunci satu-satunya harus sering dilatih di bawah penggantangan. Ketika dia sudah mulai enak, sudah mulai ngunci, nah kita baru bisa ngasih spare gitu buat lombanya, jangan terlalu diporsir. Oh gitu. Jadi intinya itu tuh belum ngunci ya Kang ya? Ya. Jadi bisa diuntul atau gimana? Biasanya kalau udah gacor kayak gitu bagusnya diuntul atau enggak kira-kira? Tergantung karakter Burung. jadi Baik lagi kalau kalau yang sudah akut juga, kalau misalkan udah diuntul tetap bocor ya gimana lagi ya, mungkin kalau untulan itu istilahnya jodohan ya buat ngeredam birahi burung sebenarnya. Tapi ya seiring waktu juga kan nanti ngerti lah. Oke. Ngerti burungnya juga, mungkin kalau udah enak di lapang kan lama-lama juga kita tahu prosesnya kayak gimana. Oke. Jadi sabar ya? Iya. Sabar. Oke. Nah, ini Kang, ada lagi dari Nyai Sariti ini. Cara mengatasi cabut bulu gimana Kang? Soalnya udah semua cara dicobain. Gitu. Gimana caranya? Kalau saya itu ini sih untung-untungan ya. Ada yang bisa sembuh, ada yang enggak. Oh gitu. Kalau misalkan ada yang dari faktor birahi sama faktor virus juga itu dari cabut bulu itu. Cuman ya ininya obat paling ampuh ya paling dari
pasangan gitu. Oh, cari pasangannya. Jodohannya. Itu tuh bisa jadi oper birahi bisa kan? Bisa oper birahi, itu ada faktor oper birahi, ada faktor virus, Virus. sama ada faktor juga kalau misalkan jantan gitu ya, itu dipakai buat sarang. Oh, dipakai buat sarang. Sarang. Jadi dicabutin bulu tuh dipakai buat sarang. Biasanya ya. Oh, ini ada dari Okta, Kang, dari Okta nih. Intinya sih dari pertanyaannya solusi buat nambah volume burung karena dia punya burung katanya terus volumenya tuh kecil. Kalau untuk volume mungkin kalau misalkan dari kalau burung konslet ya volume jadi tipis itu biasanya birahi bisa naik atau lagi kurang fit gitu. Oh. Itu faktornya. Kalau misalkan udah karakter mau di gimana juga ya tetap gitu, susah gitu kalau harus. Oh, takutnya itu juga karakter ya, Kang ya? Kan ada yang volume tipis juga. Oh, gitu. Jadi bisa coba dilihat dulu mungkin itu apakah karakternya memang kayak gitu. Kalau udah karakter susah, Kang? Iya, susah. Ya kalau udah karakter ya volumenya segitu ya segitu gitu. Mau pakai vitamin apa juga nggak ngaruh. Oke, lanjut nih. Ada juga pertanyaan dari Iskandar Derajat. Kang, emang kalau lovebird ngunci itu maksudnya gimana? Terus kalau udah ngunci nggak bakal rubah gitu? Gimana nih, Kang? Yang dimaksud lovebird ngunci itu jadi ketika burung itu sudah konslet kan ya, udah konslet terus digantang bunyi terus udah nggak ada jeda ya dobelan rapet lah ya, itu berarti udah ngunci gitu ya. Oh, udah ngunci tuh kayak gitu. Udah ngunci itu ya udah sering tampil lah ya, udah sering tampil udah ini. Kalau misalkan apa tadi? Kemungkinannya bakal lepas lagi nggak kunciannya gitu mungkin? Ya bisa aja gitu, bisa. Oh, jadi burung yang udah ngunci juga bisa aja? Bisa macet. Oh, bisa macet ada lagi. Ada dari faktor kondisi kesehatan ya? Kesehatan burung, ada juga dari faktor pasangan. Oh, gitu. Kayak gitu. Ada bedanya nggak sih, Kang, lovebird konslet bawaan dan konslet yang dipakai ramuan? Kalau perbedaan mungkin sangat signifikan ya. Kalau misalkan dari konslet bawaan itu lagunya lebih enak, volume lebih bagus gitu ya, durasi enak. Kalau misalkan konslet yang dari Ramuan gitu? Dari faktor vitamin atau dari faktor pakan, biasanya bukan konslet sih, jatuhnya jadi marmelek. Itu kayak burung yang sakit gitu ya? Nggak enak lah dilihatnya. Nggak enak gitu ya dilihatnya tuh asa gimana gitu ya, Kang ya? Oke. Dari Roy Saiful, kebanyakan lovebird Akang ini nih di rumah tuh hariannya di kandang kapsul atau di kandang kotak? Macem-macem ya, ada yang di satu sama jodohannya di sangkar kotak gitu ya, ada yang juga di sangkar kapsul satu-satu. Oh, jadi gitu. Gimana karakter burung, kadang-kadang ada yang burung biasa di sangkar bulat gitu sama jodohan, dipindah ke kandang kotak malah jadi ngaco gitu. Jadi harus coba-coba dulu mungkin ya sebelumnya ya. Nggak ada kita tuh nggak akan tahu kalau nggak pernah mencoba gitu. Nah gitu, jadi coba dulu simpan dari kurung bulat, dari kapsul, pindahin ke kotak kayak gimana gitu reaksinya. Kalau misalkan oke-oke aja, lanjut gitu kan? Iya, jadi itu intinya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Wah sih, mantep. Oke, terus ada nggak ciri-ciri khususnya kalau milih burung lovebird yang PAUD calon konslet gitu, ada nggak sih? Aduh, susah ya kalau dari PAUD calon konslet kita bisa menjamin. Kalau misalkan dari dewasa kelihatan dari ini aja, intinya mah dari durasi. Yang paling simpel ya, yang paling simpel buat pilih burung. Yang pertama durasi, yang kedua dobelan, yang ketiga irama lagu. Oh, itu cara melihat yang paling sederhananya gitu, Kang? Dari speed juga, speed bawain lagunya. Oh, gitu. Dobelan gitu ya, kalau misalkan calon mah kelihatan. Kalau dari PAUD nih bagusnya apa langsung diuntul atau di single dulu? Sekarang kan kalau main PAUD juga ya kebanyakan main untulan. Kalau nggak main untulan ya nggak akan jalan. Oh gitu, jadi dari bagusnya dari PAUD udah dikasih untulan gitu? Harus lihat dulu ngekek apa enggak. Oh gitu. Udah mulai gacor-gacor baru gitu.
Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, Kang. Kalau misalkan burung konslet itu tuh ada fasenya juga nggak sih? Bisa jadi apa? Maksudnya bisa jadi macet lagi? Ada lah. Ada ya, bisa aja kan? Biasanya faktornya apa aja, Kang? Faktor birahi sama faktor pasangan Pasangan nggak cocok juga ngaruh gitu? ngaruh. Bisa apa namanya, kinerja burung kurang bagus juga, faktor dua-duaan bisa. Nah, oke, kayak gitu. Ini sedikit pertanyaan tadi dari teman-teman sahabat hobi. Jadi yang masih mau bertanya boleh dicantumin di deskripsi di bawah ya. Nanti Kang Yaya bakal jawab lagi. Iya nggak, Kang? Iya, siap. Jawab lagi. Oke, makasih Kang Yaya. Punch gitu. Bye. Oke.